Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Dwi Ayu Anini Andriani dari kelas HTN 3C, NIM 126-103-202-114, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Ramatullah, Tulungagung. Baik, sebelumnya kita bahas tentang pengertian kaidah-kaidah sosial. Kaidah dalam istilah lain juga sering disebut sebagai norma. Kaidah atau norma adalah aturan atau pedoman bertingkah laku. Sosial adalah masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kaidah sosial adalah aturan berperilaku atau bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Kaidah-kaidah sosial itu ada 4. Yang pertama, kaidah kesopanan, kaidah kesusilaan, kaidah kepercayaan, dan kaidah hukum. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah-kaidah sosial dalam bermedia sosial. Yang pertama, kaidah kesopanan. Contohnya, menggunakan bahasa yang tepat dan sopan dalam berkomunikasi, menghargai privasi orang lain dengan tidak mengumbarnya di media sosial, memposting foto atau video dengan pakaian yang sopan, tidak menggunakan kata-kata yang kasar untuk meluapkan amarah di media sosial, mengucapkan salam ketika mengawali percakapan chat di media sosial. Yang kedua, kaidah kesusilaan. Contohnya, tidak memposting foto dengan pakaian terbuka di media sosial, tidak melakukan perbuatan zina lalu mengunggahnya di media sosial, tidak mengunggah hal-hal yang berbau pornografi, kemaksiatan di media sosial, tidak memposting foto orang lain yang sedang merokok, terutama anak di bawah umur, tidak mengunggah foto korban kecelakaan, perang, dan pembunuhan di media sosial. Yang ketiga, kaidah kepercayaan. Contohnya, tidak melakukan penistaan agama di media sosial, tidak berkomentar buruk di postingan orang lain yang menyangkut agamanya, tidak menggunakan agama sebagai bahan bercandaan di media sosial, tidak menggunakan agama sebagai bahan untuk menipu orang, dan saling menghormati perbedaan agama satu sama lain. Yang keempat, kaidah hukum. Contohnya, tidak mengunggah sesuatu yang tidak jelas sumbernya untuk menghindari hoaks atau berita palsu, tidak mengcopy-paste artikel atau gambar yang mempunyai hak cipta, tidak memposting hal-hal yang memunculkan permusuhan antar individu, tidak melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial, dan tidak mengakses akun media sosial orang lain. Contoh kasus pelanggaran di media sosial beserta sanksi yang diterima pelaku. Yang pertama, kaidah kesopanan. Contoh kasus pelanggarannya adalah seorang pemuda asal Padang inisial GN berkata kotor di media sosial. Dia berkomentar di akun Instagram Polresta Padang. Postingan itu berupa video operasi justisi yang dilaksanakan untuk menekankan penyebaran COVID-19. Sanksi yang diterima pelaku, dia dijerat Undang-Undang ITE pasal 27 dengan ancaman hukumannya 4 tahun penjara. Yang kedua, kaidah kesusilaan. Contoh kasus pelanggarannya adalah salah satu mahasiswa PTN di Yogyakarta menyebarkan konten-konten dan video-video yang memenuhi unsur pornografi melalui LAN dan WhatsApp. Konten pornografi itu merupakan hubungan badan tersangka bersama seorang perempuan atau mantan pacarnya. Sanksi yang diterima pelaku, tersangka dijerat pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ancaman penjara paling lama 6 tahun. Selain itu, tersangka dijerat pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Ancaman pidananya paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun penjara. Yang ketiga, kaidah kepercayaan. Contoh pelanggarannya
adalah kepolisian menangkap seorang pria berinisial GLN asal Sumatera Utara terkait dugaan kasus penghinaan agama melalui media sosial karena menulis status yang tak pantas menghina Nabi. Sanksi yang diterima pelaku atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang ITE dengan hukuman maksimal hukuman penjara 9 tahun. Yang keempat, kaidah hukum. Contoh pelanggarannya adalah seorang mahasiswa melakukan kegiatan copy paste sebuah skripsi, lalu merubah beberapa kata dan kalimat dan merubah nama penyusun skripsinya. Maka orang tersebut adalah seorang plagiat dan melanggar hak cipta. Sanksi yang diterima pelaku, sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah sanksi pidana penjara dan pidana denda. Sebagaimana bunyi pasal 112, setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 3 dan atau pasal 52 untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak sebesar 300 juta rupiah. Pengalaman saya dalam bermedia sosial. Pertama kali saya mulai menggunakan media sosial adalah sekitar tahun 2014 ketika saya masih SMP. Saat itu media sosial yang saya gunakan adalah Facebook. Saya membuat akun Facebook untuk ikut-ikut teman dan yang lain. Sekitar tahun 2016, saya mulai menggunakan Twitter. Saya membuat akun Twitter hanya untuk mengikuti tren saja. Setelah itu, saya juga menggunakan Instagram. Nah, di Instagram ini kita bisa membuat cerita, mengunggah foto, dan video. Beberapa media sosial yang pernah saya gunakan yang bersifat messenger, mulai dari BBM, Line, WhatsApp, Telegram, dan lain-lain. Oh iya, saya juga sering menggunakan YouTube karena memiliki banyak konten yang menarik seperti hiburan, musik, pendidikan, dan lain-lain. Konten pendidikan ini sangat bermanfaat bagi pelajar atau mahasiswa. Banyak informasi yang bisa kita dapatkan dari YouTube dalam bidang pendidikan. Saya juga suka melihat konten pendidikan yang memiliki video pembelajaran yang mudah dipahami. Banyak manfaat menggunakan media sosial, yaitu saya dapat mencari informasi atau berita yang ingin saya temukan, dapat berinteraksi atau berkomunikasi dengan keluarga, kerabat dengan lebih mudah dan cepat. Tetapi di samping itu, media sosial juga memiliki dampak negatif, yaitu banyaknya orang yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan berita palsu, mencemarkan nama baik orang lain, dan lain-lain. Jadi pada dasarnya kita harus lebih bijak dan lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial, dan kita juga harus mematuhi kaidah-kaidah sosial yang berlaku dalam bermedia sosial. Sebagai warga negara yang baik dan juga generasi penerus bangsa, kita harus mentaati segala aturan norma sosial yang berlaku. Selain itu, wajib juga untuk mengingatkan orang lain jika ada yang melanggarnya. Ingatlah kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yuk menjadi warga negara yang baik dengan cara mentaati norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, kita dapat menciptakan suasana kehidupan yang rukun, tertib, dan damai, sekaligus menjadikan hidup lebih tenang.